Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara mentoring kelas series 24 MGMP Politeknik Said Jakarta akan segera dimulai. Kepada para hadirin demi kelancaran acara, kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung. Hadirin para peserta yang kami hormati, saya Salsabila selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat siang, selamat datang di ruang virtual dalam acara Mentoring Class Series 24 dengan tema Customer Service Management Part 2. Yang terhormat Bapak Kuncara selaku mentor, jajaran Sivitas Politeknik Said Jakarta, dan para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau Anda, para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya-jawab di sesi akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Kuncara tersendiri. Apa kabar Pak Kuncara? Halo Mbak, sehat-sehat. Ya, semoga sehat ya Pak. Lagi hektik ya Pak di hotel? Hektik banget Mbak. Habis kemarin kan sempat slow, sekarang mungkin udah dibuka kerannya, jadi udah mulai iya, full ya Pak. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk mentoring kali ini. Sama-sama Mbak. Selanjutnya, sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan biografi dari Pak Kuncara terlebih dahulu. Bapak Kuncara, young and passionate adalah julukan yang tepat untuk bukan hanya berpengalaman di bidang industri, perhotelan, tapi juga berpengalaman di bidang hotel atau cruise ship. Untuk berada dari posisi sebagai seorang manajer, diperlukan integritas dan passion yang tinggi. Juga Bapak Kuncara telah melewati berbagai posisi dan berbagai pengalaman, salah satunya sebagai Galley Utility Costa Cruise, Water Banquet Sales Executive, dan Sales Coordinator and Sales Manager di KJ Hotel. Dan saat ini posisi Bapak Kuncara sendiri sebagai manajer di New Hotel Lily. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Kuncara memaparkan materinya, Pak. Silakan, Bapak. Baik, thank you Mbak Bila, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin bagi yang merayakan ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kemarin sempat beberapa hari hotel penuh semua kalau di Jogja, atau kalau di tempat Bapak Ibu teman-teman harusnya sih penuh juga karena memang semua sudah dibuka, sudah tidak ada lagi. Mungkin ada sih pembatasan, hanya saja sekarang lebih longgar seperti itu. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang customer experience management. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di mentor sebelumnya, hanya saja ini kita melanjutkan kemarin yang poin-poin yang sebelumnya sudah saya sampaikan seperti itu. Oke, saya izin share untuk materinya. Mbak Bila, mohon maaf. Oh iya, baik. Ya. Tunggu, Bapak. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, saya kembali mengingatkan bahwa hal yang akan saya sampaikan adalah lebih ke sharing. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pengalaman atau pemaparan yang perlu didiskusikan, boleh sekalian kita nanti diskusi di sesi yang telah ditentukan ya teman-teman. Oke.
Oh, sudah dijadikan Ya, kelas. Ya. sebentar saya sedang mencari. Mbak Bila, halo Mbak. Mbak Bila, Sudah bisa, Pak? Ya. Mbak sorry ini Zoom saya kan baru baru saya upgrade, kayaknya harus Hmm. saya quit dulu baru bisa share screen ini. Oh, oke. Bapak mau dibantu untuk sharing Oh, materinya? boleh dibantu Baik. ya. Ditunggu ya, Pak. Oke, saya mulai saja sambil nunggu Mbak Bila untuk share screen. Jadi Customer Experience Management itu saya flashback di materi yang terdahulu. Pada intinya adalah Customer Experience Management itu adalah proses mengelola intinya adalah mengelola seluruh pengalaman pelanggan. Oh ya, ini sudah masuk. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi intinya mengelola seluruh pengalaman pelanggan, tapi terlepas dari itu mengenai produk yang kita ada ataupun jasa yang kita tawarkan, maupun mengenai perusahaan atau institusinya. Jadi ketika kita berbicara tentang experience, tentang pengalaman dari customer, terima kasih Mbak sudah bisa. Kita tidak hanya berbicara tentang apakah itu perusahaannya saja atau apakah itu tentang produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, itu tidak. Jadi experience dari customer tersebut otomatis adalah whole package, keseluruhan istilahnya adalah paket dari yang dia experience, yang dia alami. Misalnya kalau misalnya dalam satu hotel, nah yang customer experience kan bukan cuma dari segi kamarnya atau bukan hanya segi dari makanannya, tetapi semua aspek pasti customer mengalaminya. Untuk itu
kenapa customer experience management itu penting? Karena kalau misalnya kita tidak bisa, tidak pandai atau tidak kita kelola secara baik, efek-efek jangka panjangnya yang akan kita rasakan. Mungkin secara jangka pendek ketika ada customer yang merasakan bad experience, mungkin tidak akan terlalu kita rasakan karena jangka pendek yang ditimbulkan hanya mungkin untuk customer-nya sendiri jengkel atau segala macam dan memberikan review negatif akan tidak langsung kita rasakan, tetapi dalam jangka panjang ya ketika customer mendapatkan experience yang tidak baik, otomatis semakin banyak bad experience, bad review yang diberikan oleh customer kepada kita akan memberikan dampak yang sangat serius. Nah, dari experience, dari review yang nanti diberikan oleh customer akan memberikan dampak revenue yang menurun yang akan dirasakan oleh perusahaan kita seperti itu. Boleh di next, Mbak, slide-nya. Di next, Mbak. Mohon maaf Bapak, ini sedikit nge-lag. Oh iya. Oke. Ini nggak usah dingin. Nah, seperti yang telah saya infokan tadi, bahwa customer experience management adalah jadi suatu proses adalah mengelola seluruh pengalaman pelanggan, baik itu mengenai produknya atau perusahaannya yang dilakukan secara strategis dan terukur. Kenapa dilakukan secara strategis atau terukur? Karena ketika kita mengelola customer experience tidak pada tempatnya, tidak sesuai ukurannya, tidak sesuai dengan yang dia rasakan, otomatis bad effect yang akan kita terima itu akan semakin terdampak. Seperti itu. Misalnya ketika kita melakukan manajemen, ketika customer kita tidak mendapatkan pengalaman yang baik di segi, kalau dari hotel misalnya dari segi makanan, nah tapi kita tidak melakukan manajemen yang baik, yang tidak tepat sasaran dengan handlingnya, nah otomatis ketika customer mendapatkan pengalaman tersebut dan mendapatkan pengalaman handlingnya yang tidak tepat, otomatis akan menimbulkan bad experience lain yang dialami oleh customer tersebut seperti itu. Jadi pengelolaan pengalaman itu tidak hanya dilakukan secara cepat saja, tetapi harus secara terukur juga dan strategis sesuai dengan yang dialami oleh customer tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Nah, sebenarnya apa sih dari customer experience management sendiri itu tujuannya? Nah, tadi setelah kita bisa memanage customer experience, pada akhirnya adalah kegiatan tersebut atau manajemen dari customer experience tersebut ya pada akhirnya adalah untuk meningkatkan status pelanggan dari yang sebelumnya menjadi mungkin puas atau bahkan tidak puas sama sekali menjadi pelanggan yang loyal. Nah, ini khusus untuk pengalaman pelanggan yang sebelumnya tidak puas, itu kita harus sudah menjadi pelanggan yang puas. Nah, dari situ setelah pelanggan ada di titik sebagai pelanggan yang puas, itu harus dan diharapkan menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Apabila customer experience manajemennya tepat, hal tersebut akan bukan hal yang mustahil ketika kita mendapatkan repeat guest yang sangat loyal dengan properti ataupun produk yang kita jual.
seperti itu. Kalau misalnya kita mendapatkan pengalaman dari customer yang tidak puas, nah bagaimana convert pelanggan tersebut dari yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas, itu kita bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya ketika saya ambil contoh ketika ada customer yang tidak puas misalnya dalam hal pelanggan pelayanan kamar. Nah, ketika ada komplain di kamar, jadi kita melakukan manajemen, melakukan approaching ke customer tersebut dengan cara yang baik, bagus, dan setelah itu kita memberikan treatment yang sekiranya cocok untuk customer tersebut, seperti itu. Nah, dari hal kecil tersebut diharapkan sebelumnya pelanggan dari yang tidak puas bisa menjadi puas, dan akhirnya dari pelanggan yang puas tersebut bisa menjadi pelanggan yang loyal pada properti atau produk yang kita tawarkan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan membahas sekilas terhadap saya akan memberikan flashback sekilas dari materi yang saya sampaikan sebelumnya tentang dimensi customer experience. Ini saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, jadi tidak akan saya bahas secara mendetail lagi. Hanya mengingatkan kembali lagi bahwa customer experience itu ada beberapa faktor atau dimensi yang berbentuk dari experience customer. Jadi bukan hanya dalam satu hal gitu loh. Jadi di sini dimensi yang dimaksud adalah ada sense, ada feel, ada think, ada act, dan relate. Nah, semua dimensi ini yang customer rasakan, yang customer alami, itu akan membentuk suatu customer experience, di mana dari kelima dimensi ini akan selalu berkaitan dan akan menimbulkan efek, apakah itu akan menjadi bad experience atau good experience untuk customer kita di properti ataupun di produk yang kita tawarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya. Dari yang sudah kemarin kita paparkan sedikit, nah kali ini kita akan membahas tentang strategi yang memanage customer experience. Sudah saya paparkan juga, saya hanya mereview lagi dari yang kemarin sudah saya paparkan, yaitu adalah strategi dalam memanage customer experience itu kita bisa fokus pada kepuasan pelanggan, di mana bagaimanapun juga adalah pelanggan atau customer adalah orang ataupun badan yang memang memberikan revenue untuk kita. Jadi fokus pada kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat mutlak. Meskipun sekarang istilah tamu adalah raja mungkin bisa tidak terlalu relevan dengan kondisi yang sekarang, tapi untuk mendapatkan pelanggan, untuk mendapatkan revenue dari pelanggan, itu pertama-tama kita adalah harus fokus pada kepuasan pelanggan tersebut. Dengan puas tentang apa yang kita tawarkan, apa yang kita sajikan melalui servis, otomatis pelanggan tersebut akan kembali lagi ke kita, menjadi repeat guest dan mendatangkan revenue yang konstan atau bahkan bisa lebih untuk kita dan kita. Selanjutnya pada pelanggan ini adalah yang sangat penting seperti yang sebelumnya, bahwa apapun yang terjadi ketika komplain, terutama kejujuran pada pelanggan, itu adalah hal yang perlu. Saya pernah ada cerita dari rekan saya pada waktu kemarin
pada waktu kemarin ada high season, jadi ceritanya ada customer yang memesan kamar suite dan connecting ceritanya. Nah, ketika tamu tersebut datang, ternyata tidak sesuai dengan request yang dicantumkan dan harga yang dibayarkan. Akhirnya customer tersebut marah-marah kepada front office dan salahnya dan tidak tepatnya si front office tersebut memberikan jawaban atau memberikan alasan yang tidak tepat. Dalam hal ini tidak jujur kepada pelanggan. Waktu di kasusnya itu disebutkan bahwa kamarnya sedang bocor. Nah, ketika mendapat jawaban seperti itu, otomatis si tamu tersebut ingin melihat dong kamarnya, dan ternyata kamarnya tidak bocor, ternyata kamarnya dipakai oleh tamu lain, dan kesalahan terjadi di pihak reservasi. Nah, otomatis dari informasi yang didapat dari kita sebagai penyedia jasa, customer sudah pasti merasa ditipu, sudah diberikan informasi yang tidak benar. Jadi bagaimanapun reaksi pelanggan ataupun customer terhadap kasus yang ada dalam hal ini komplain, kejujuran adalah hal yang krusial, hal yang harus kita sampaikan. Kalau misalnya memang kita memang ada salah, ya otomatis kita harus jujur juga kepada tamu tersebut atau pelanggan tersebut bahwa kesalahan ada di pihak kita. Nah, setelah itu kita cari solusi bersama terhadap kasus yang ada, tanpa kita memberikan info yang tidak benar terhadap kasus yang sedang terjadi seperti itu. Selanjutnya ada kelola review, mungkin ini sudah sangat jelas review yang masuk kita harus kelola. Bagaimanapun juga bahwa review sekarang itu adalah zaman semua serba online, bisa disebutkan seperti itu. Ketika orang bepergian, sudah pasti info yang didapatkan dari properti ataupun hotel, dalam hal ini hotel yang akan dituju udah pasti melihat review. Ketika reviewnya bagus, otomatis bakal trust yang didapatkan dari calon pelanggan itu akan lebih tinggi daripada melihat properti yang reviewnya tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciptakan pengalaman tak terbatas untuk konsumen. Sekali lagi, kita sekarang adalah zaman ketika tidak ada border untuk hampir semua penduduk di bumi, karena semua tersambung dengan internet. Nah, ciptakan pengalaman tak terbatas untuk konsumen ini kita berbicara tentang online experience. Jadi ciptakan akun TikTok, akun Instagram, akun YouTube, terserah, tergantung kebijakan dari pengalaman dari properti ataupun perusahaan yang ditentukan. Kalau misalnya memang tidak bisa memungkinkan untuk handle semua karena sekarang banyak sekali sosial media, fokuskan pada satu atau dua media sosial yang benar-benar istilahnya dikuasai oleh departemen yang ada di perusahaan ataupun di properti kita. Misalnya fokus di TikTok dan fokus di Instagram. Kalau misalnya memang tidak bisa terlalu fokus di jalur yang lain, tidak apa-apa, asalkan dua sosial media tersebut kita bisa kuasai dan benar-benar kita kelola dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Oke, selanjutnya, next. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana kita memanage customer experience. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas secara lebih detail bagaimana cara memanage customer experience. Nah, setelah kita memanage customer experience,
otomatis ketika kita melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu metode, suatu manajemen, kita harus ada benchmark yang bisa menentukan bahwa apa yang kita laksanakan sudah terarah, sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Nah, ya, berikutnya ada cara untuk mengukur kepuasan pelanggan itu seperti apa. Nah, di sini saya ada sampaikan beberapa metode. Sebenarnya ada 2 metode secara general. Yang pertama adalah direct methods. Jadi direct methods ini adalah metode dengan cara langsung menghubungi customer dan mendapatkan feedback langsung dari customer. Nah, caranya itu bisa yang pertama bisa mendapatkan feedback pelanggan melalui agen pihak ketiga. Nah, untuk cara yang pertama ini mungkin agak membuat akan berpengaruh kepada budget yang lebih karena kita menggunakan pihak ketiga. Tapi untuk metode yang pertama ini biasanya yang sering saya temui adalah dari beberapa perusahaan asuransi. Contohnya, ketika saya sudah bergabung di satu asuransi, saya sering diteleponi untuk upselling dari produk-produk selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya ada bisa melalui direct marketing. Direct marketing itu bisa melalui, kalau misalnya di divisi sales itu bisa langsung datang ke customer-nya, memasarkan, atau bisa langsung sales call seperti itu. Terus ada in-house call centers. Kalau misalnya kita menghubungi call center itu adalah menghubungi atau dihubungi oleh call center, itu salah satu metode yang digunakan dalam direct methods. Nah, selanjutnya itu ada Departemen Penanganan Keluhan. Jadi ini juga adalah metode yang digunakan dalam direct methods oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dan nantinya bisa diukur bagaimana kepuasan pelanggan terbentuk oleh customer terhadap perusahaan ataupun layanan kita. Nah, dari direct marketing, in-house call center, Departemen Penanganan Keluhan ini, feedback ini dapat dikompilasi untuk menganalisis persepsi pelanggan terhadap perusahaan atau jasa yang kita tawarkan seperti itu. Nah, selanjutnya direct method selanjutnya adalah mendapatkan feedback pelanggan melalui percakapan langsung. Kalau misalnya dari hotel sendiri, ketika di hotel yang saya terapkan adalah contohnya yaitu untuk poin yang nomor 3 ini, ketika breakfast atau sarapan, saya menerapkan yang namanya breakfast duty. Jadi breakfast duty itu adalah setiap HOD atau di level supervisor bisa itu menanyakan langsung kepada pelanggan tentang pengalaman selama menginap di hotel yang sekarang saya handle seperti itu. Nah, dari percakapan secara langsung tersebut kita bisa digging information bahwa customer tersebut sudah puas atau masih ada kekurangan dari hotel kita. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa customer tersebut mendapatkan pengalaman yang belum memuaskan, nah kita bisa langsung follow up kepada departemen terkait untuk akhirnya di-handle untuk komplainnya atau keluhannya. Nah, dari hal tersebut kita bisa langsung convert dari customer yang tidak puas akhirnya menjadi customer yang puas terhadap jasa kita. Nah, dari hal tersebut akhirnya kita harapkan bahwa customer tersebut akan menjadi customer yang loyal kepada properti kita atau perusahaan kita. Nah, selanjutnya
untuk direct methods lainnya kita ada feedback melalui surat apresiasi pelanggan. Nah, ini saya terapkan juga kepada sales saya. Jadi ketika misalnya dalam suatu waktu ada event atau meeting MICE yang ada di hotel. Nah, setelah kegiatan selesai, biasanya yang sering terlewatkan adalah dari beberapa perusahaan adalah mengirimkan atau memberikan feedback lewat apresiasi pelanggan. Jadi ketika contoh yang saya terapkan di hotel sekarang adalah ketika setelah selesai event, kita kan ada database email dari customer. Nah, setelah event tersebut selesai, sales memberikan surat apresiasi pelanggan, ucapan terima kasih telah melaksanakan event di hotel dan ditandatangani oleh GM sendiri. Seperti itu. Setelah itu dikirimkan. Nah, dengan metode yang saya laksanakan, efeknya itu terasa. Jadi beberapa kali pelanggan yang kita titipkan seperti itu bisa menjadi repeater yang selalu memakai hotel yang saya handle seperti itu. Nah, selanjutnya feedback pelanggan langsung melalui survei dan kuesioner. Untuk hal ini mungkin sudah jelas karena beberapa kali mungkin sudah ada pengalaman mengenai customer review langsung, misalnya di table dari restoran itu sudah ada customer review atau review card yang diberikan oleh pihak restoran, atau misalnya di kamar juga biasanya sudah pasti ada untuk review card yang bisa kita gunakan sebagai parameter bahwa customer tersebut apakah sudah puas ataupun belum tentang pelayanan dari hotel ataupun perusahaan yang kita pimpin, seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya, maaf, ini metode 2, ada kesalahan. Oke, metode 2 adalah indirect methods. Jadi, feedback secara tidak langsung. Nah, feedback secara tidak langsung itu yang seperti apa? Nah, ini yang pertama itu adalah komplain customer, dan 2 yang loyalty program. Sorry. Untuk komplain customer itu sebenarnya adalah salah satu feedback secara tidak langsung memberikan feedback kepada kita, tapi dengan cara yang mungkin tidak terlalu mengenakan ya untuk kita, tetapi hal tersebut bisa kita convert kalau misalnya kita bisa mengelolanya dari komplain itu bisa menjadi komplimen, istilahnya seperti itu, dari yang tidak puas menjadi puas. Nah, akhirnya kita harus konflik lagi dari yang tidak puas menjadi puas, selanjutnya bisa menjadi pelanggan yang loyal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk program loyalty program. Untuk customer loyalty atau loyalty program untuk pelanggan itu adalah metode secara tidak langsung, karena ketika kita ada program loyalty, kita infokan ke customer. Nah, ketika customer tersebut bisa kembali lagi ke properti ataupun ke apapun perusahaannya yang kita miliki, itu adalah metode yang secara indirect telah berarti kita sudah berhasil, seperti itu. Karena ketika ini kan kita konteksnya loyalty program itu kita tidak terus-menerus menelepon, tidak terus-menerus kita melakukan follow up ataupun kita keep in touch langsung dengan tamunya. Nah, tapi loyalty program ini adalah sesuatu yang
kasat mata istilahnya. Nah, tetapi dengan program ini, dengan berhasilnya program ini dan customer karena merasa secara psychological bisa terhubung dengan properti yang kita kelola. Nah, disitulah letak keberhasilan kita dalam mengukur kepuasan pelanggan. Dalam hal ini adalah indirect methods-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, secara garis besarnya, ini adalah top 5 cara mengukur kepuasan pelanggan yang bisa kita laksanakan. Nah, yang pertama adalah survei customer. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa survei customer adalah satu-satunya cara yang bisa kita tahu bahwa customer itu sampai sejauh mana kepuasan terhadap servis yang kita berikan. Karena dengan survei customer kita bisa langsung mendapatkan result secara langsung apakah customer tersebut puas atau tidak dengan pelayanan atau produk ataupun properti yang kita tawarkan. Seperti itu. Selanjutnya memahami harapan pelanggan. Memahami harapan pelanggan ini maksudnya bahwa kita untuk mengukur kepuasan pelanggan salah satunya adalah dengan memahami harapan pelanggan. Nah, kita harus memberikan effort yang lebih untuk tahu bahwa apa sih yang dimau oleh pelanggan. Nah, misalnya contohnya ketika kita mendapatkan satu tamu VIP. Nah, kita harus alangkah baiknya ketika kita mendapatkan tamu tersebut, kita menggali informasi tentang tamu tersebut, entah itu dari sosial media, entah itu dari survei secara langsung melalui teman atau koleganya. Nah, dari hal seperti ini, misalnya ketika kita tahu customer tersebut di sosial medianya sering posting makanan apa. Nah, ketika kita datang ke, misalnya ini dalam konteks hotel, ketika kita datang, kita treatment VIP tersebut dengan makanan yang dia suka. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, kita bisa mengukur nih kepuasan pelanggan tersebut, apakah bisa kita laksanakan, kita bisa meet their expectation atau tidak gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, memahami kelemahan kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai kepuasan pelanggan, kita tidak hanya berbicara tentang hal yang baik-baik saja, otomatis kita juga harus tahu tentang kelemahan apa yang kita punya. Nah, ketika kepuasan pelanggan tersebut rendah dan kita bisa memahami kelemahan kita, entah itu apakah produk kita terlalu kuno dan tidak update, apakah cara marketing kita, cara mengiklankan produk atau properti kita kurang, seperti apa. Nah, dari hal tersebut kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, tolak ukur apa yang harus kita laksanakan demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah produk yang tepat. Jadi lebih ke pinpoint spesifik. Jadi ketika customer itu memberikan kita feedback yang satisfied atau tidak, yang puas atau tidak, data yang kita kumpulkan itu akan kita perlukan untuk bisa mendapatkan produk
sebenarnya apa sih produk di sini, tidak harus produk secara fisik, tetapi jasa tergantung jenis perusahaan kita. Nah, jasa atau produk yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita laksanakan atau bisa kita rubah untuk bisa mendapatkan kepuasan pelanggan itu. Nah, yang terakhir adalah menilai kompetitor. Ini harus salah satu hal yang sangat perlu, karena ketika kita tidak memikirkan kompetitor kita, otomatis ketika kita lengah tentang kompetitor kita, otomatis sesuatu yang baru atau sesuatu yang dibuat oleh kompetitor untuk menarik pelanggan itu akan sangat berdampak sekali lagi kepada yang pertama kepuasan pelanggan, dan akhir-akhirnya kepada revenue yang akan kita dapatkan seperti itu. Oke. Selanjutnya, sudah. Oke. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Ya, baik. Para hadirin, berikut tadi pemaparan dari Bapak Kunchara. Terima kasih ya Pak Kunchara atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofon atau hand raise untuk menanyakan lewat teks, bisa melewati kolom komen. Terima kasih. Ada yang mau nanya nggak, Cung? Untuk Pak Dede, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Mohon izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kunchara? Pak Dede, kabar sehat. Pak Dede, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman semua? Minal aizin wal faizin ya semuanya, termasuk Pak Kunchara. Pak Dede. Iya. Mohon izin Pak. Ya. Untuk sharing aja sih ya. Oke. Itu kan kita ngomongin masalah tolak ukur kepuasan tamu atau pelanggan. Ya kan? Nah, saya mau, apakah selain tamu itu balik lagi ke tempat kita bekerja atau ke hotel atau ke restoran kita bekerja sebagai tolak ukur, apakah ada tolak ukur lain, Pak? Mohon izin selain yang Bapak paparkan yang lebih mungkin contoh misalkan uang tip itu juga bisa. Apakah ada yang lebih menekankan gitu loh, bahwa mereka tuh sangat puas dengan pelayanan, dengan fasilitas dan yang lain-lain yang kita berikan terhadap customer gitu. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung kita bahas, Mbak Willa. Langsung. Iya, boleh Pak, langsung dibahas. Oke, Pak Dede, terima kasih, Pak. Oke, tolak ukur kepuasan customer itu selain yang saya paparkan sebenarnya ada apa saja, Pak ya. Nah, tolak ukur itu salah satunya memang akhirnya kan kita itu pada jangka waktu tidak bisa kita rasakan secara langsung ketika saya sampaikan tadi bahwa selain tamu kembali itu adalah jangka panjangnya, Pak, seperti itu. Nah, tolak ukur yang bisa kita tahu atas kepuasan tamu ya salah satunya mungkin tadi, Pak, boleh yang sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu betul. Kita kalau ketika ada tamu yang memberikan tips itu adalah salah satu kepuasan, betul sekali Pak itu. Karena sesuai pengalaman ketika kita memberikan servis yang terbaik, customer pasti memberikan tips seperti itu salah satu kepuasannya. Terus yang kedua, tadi saya infokan bahwa ketika di suatu properti ada
ada customer untuk review card seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan tolak ukur secara langsung, Pak. Nah, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, Pak, ketika saya tidak puas ataupun ketika saya tidak puas dengan suatu service, dengan suatu pelayanan, otomatis saya akan langsung memberikan bad review, Pak, seperti itu. Betul. Nah, itu jadi salah satu tolak ukurnya. Nah, yang paling bahaya adalah ketika kita sudah berbicara mengenai online review, Pak. Nah, biasanya kan kalau misalnya customer itu memberikan review itu ketika ada hal yang jelek-jelek, Pak, ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tolak ukur yang langsung bisa kita tahu ketika apakah customer tersebut puas ataupun tidak, seperti itu. Nah, dan memang, Pak, sayangnya itu ketika mungkin ini adalah kita budaya orang Indonesia atau bukan, saya juga tidak tahu, tapi mostly kebanyakan tamu-tamu saya atau bahkan saya sendiri sih, Pak, ketika kita memberikan experience yang baik, ya udah diam-diam aja. Ketika experience yang kita dapatkan adalah hal yang baik, kita diam-diam aja, ya paling ngasih uang tips seadanya seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan experience yang jelek, wah, kita udah keluar-keluar kemana-mana langsung, Pak, seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah tolak ukur secara langsung yang kita dapatkan terhadap experience yang didapatkan oleh customer terhadap produk ataupun jasa kita, Pak, seperti itu. Karena kan sekarang itu semua sepertinya semua serba dikasih itu, Pak, ya, serba dikasih rate. Di Gojek kita kasih rate bintang 1 sampai 5, di rating, betul. Lalu dinilai ya, Pak, ya? Iya, betul. Selalu dinilai. Sebenarnya sekarang bisa lebih kelihatan sih, Pak. Di zaman sekarang yang serba rating online, kita bisa otomatis tahu apakah customer tersebut puas dengan pengalaman kita ataupun tidak. Nah, dari hal yang tidaknya ini kita bisa langsung memberikan preventif agar tidak terjadi kembali seperti itu, Pak. Itulah salah satu kelebihannya sih dari yang sekarang. Meskipun pada halaman review kita otomatis menjadi jelek dalam beberapa hal, tapi nilai positifnya kita bisa lebih improve, segera kita tangani, segera kita improve tanpa menjadikan masalah tersebut berlarut-larut, Pak. Jadi seperti itu. Tuh. Baik. Ada yang lain? Baik. Mungkin Terima kasih. Ada yang katakan lagi? Ya kan? Terima kasih Pak Kunchara. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Sekarang kan semua berpatok kepada review, Pak, ya. Baik itu bad comment maupun good comment, ya. Nah, bagaimanakah caranya, Pak, jika suatu juga ada komen, ya, bad comment mengenai perusahaan atau penauto tersebut, bagaimana kita menindaklanjutinya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Pak Ihsan, terima kasih. Ini adalah hal yang sering saya temui di beberapa kasus review, Pak, ya. Karena tidak saya pungkiri, hotel yang saya kelola juga beberapa kali mendapatkan bad review. Nah, hal yang harus kita lakukan itu yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa kita jangan sampai kita terlalu defensif, jangan sampai kita terlalu enggak kok propertiku enggak kayak gini gitu loh. Secara kasarnya seperti itu ya, Pak, ya. Nah, yang pasti ketika kita mendapatkan bad comment, hal yang pertama adalah kita meminta maaf kepada customer bahwa pengalaman yang dirasakan
tersebut oleh customer tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu yang saya lakukan. Nah, selanjutnya kita infokan bahwa keadaan tersebut adalah ya kalau misalnya memang di luar kendali dari perusahaan ataupun properti, itu dijelaskan saja memang itu kesalahan dari kita, akan kita improve di lain kesempatan, dan kita tunggu lagi kedatangan Bapak atau Ibu atau customer tersebut di lain kesempatan dengan perbaikan sistem ataupun servis yang telah dilakukan oleh properti seperti itu. Itu dari pengalaman saya yang saya lakukan ke customer, dan dari pengalaman saya mostly meskipun tidak semua kembali lagi, tapi tetap ada beberapa yang kembali lagi meskipun sebelumnya sudah mendapatkan bad experience gitu loh Pak, seperti itu. Yang pasti Pak, yang saya tekankan itu ketika kita mendapatkan bad experience, ketika kita mendapatkan bad comment dan guest mendapatkan bad experience, jangan sampai sekali-kali kita seperti yang telah saya sebutkan Pak, kita berbohong tentang kondisi Pak. itu sesuatu hal yang kalau menurut saya sudah fail buat kita. Karena ketika kita bohong dan customer ngejar, kita akan berbohong lagi. Sulit Pak untuk kita mendapatkan celah yang benar untuk explain ke tamu nantinya, seperti itu. Pak Iksan, ada lagi Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Pucara atas Acara, saya mendokumentasikan kegiatan satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Lalu terima kasih banyak Bapak Kunchara dan peserta yang telah mengikuti mentoring kelas ini. Akhir, Terima kasih semuanya. Persilakan untuk Pak Kunchara. Ya, terima kasih. Saya live ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Ya, sehat-sehat semuanya teman-teman dan Pak Kunchara juga.